Halo anak-anak SMPK Penabur. Jumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Pada pembelajaran hari ini, saya mau bertanya dulu kepada kalian, bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan kita tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengikuti pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur karena kami masih boleh Engkau berikan kekuatan, kami masih Engkau berikan kesehatan, kami masih Engkau berikan kemampuan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Sebentar kami akan belajar, khususnya untuk pelajaran pendidikan agama Kristen. Kami akan belajar tentang tanggung jawab kami selaku manusia sebagai gambar dan rupa Allah untuk menjaga dan merawat lingkungan kami, untuk menjaga dan merawat alam semesta sebagai tugas kami selaku rekan sekerja Allah. Kiranya Engkau yang membimbing kami supaya dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kami masih boleh tetap fokus mengikuti pembelajaran hari ini. Kami undang Roh Kudus-Mu supaya boleh memimpin pembelajaran kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, Bapak mau bertanya, adakah yang masih ingat tentang pembelajaran di pelajaran 1 dan pelajaran 2? Ya, di pelajaran 1 dan pelajaran 2 secara garis besar kita belajar tentang Allah menciptakan alam semesta dan manusia. Ya, kita juga sudah belajar perbedaan-perbedaan antara penciptaan alam semesta dan juga penciptaan manusia. Kita sudah belajar tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan bagaimana Allah menciptakan manusia. Dan kita juga telah belajar apa sih pengertian manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu salah satu pengertiannya adalah manusia adalah wakil Allah di bumi. Selaku sebagai wakil Allah di bumi, manusia punya tugas untuk menjaga, memelihara, dan melindungi ciptaan Allah lainnya. Dan hal inilah yang akan kita belajar bersama-sama di pelajaran ketiga, yaitu tanggung jawab manusia terhadap alam. Dalam pelajaran 3 ini ada beberapa hal yang akan kita capai bersama-sama. Yang pertama adalah menerima tanggung jawab sebagai gambar Allah. Berarti kita diminta untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai gambar Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah bersedia melakukan perbuatan yang menunjukkan tanggung jawab manusia selaku gambar Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak hanya tahu, tapi kita juga diminta untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah kita diminta untuk dapat menjelaskan tanggung jawab manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, yang terakhir adalah nanti anak-anak bisa diminta untuk mempresentasikan biografi tokoh-tokoh dunia yang peduli terhadap lingkungan dan kemanusiaan sebagai gambar Allah. Jadi 4 indikator inilah yang akan kita pelajari dan akan kita capai bersama-sama melalui pelajaran 3. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, mari kita saksikan video berikut.
Memasuki musim kemarau yang kembali terjadi di wilayah Riau, menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan perbatasan Desa Merbau, Kecamatan Bunut, dengan Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti di Kabupaten Pelalawan Riau. Pulau Bintan, Kepulauan Riau, terkenal dengan pesona pantai-pantainya yang indah untuk diselami dan berpasir putih. Namun, lihatlah kini. Dari video amatir yang direkam warga, tampak sepanjang pantai Senggiling, pantai Trikora, hingga desa Pengundang. Semuanya dipenuhi dengan cairan hitam pekat. Oh no! What have I done? No! 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 I could never! But I have to! Anak-anak, apa tanggapan kamu dengan alam yang dirusak oleh manusia? Kira-kira, apakah kalian nyaman kalau seandainya bumi ini panas sekali akibat lapisan ozon yang sudah menipis? Atau, apakah kalian nyaman dengan bencana-bencana alam seperti banjir atau tanah longsor yang terjadi akibat manusia yang kurang bertanggung jawab untuk menjaga pohon-pohon? Tentu kita semua tidak nyaman. Oleh sebab itu kita punya tanggung jawab sebagai manusia yang kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 31, saya akan membacakannya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Anak-anak, dalam Kejadian 1 ini, ya, Bapak sudah garis bawahi kata taklukkanlah dan berkuasalah. Seperti yang sudah Bapak bilang, kata taklukkanlah dan berkuasalah itu lebih kepada untuk tanggung jawab manusia. Jadi manusia bukan berarti manusia bisa seenak-enaknya terhadap bumi. Bukan berarti manusia bisa sesuka hatinya terhadap bumi, tebang pohon sembarangan, buang plastik di lautan. Bukan seperti itu. Tapi kata taklukkanlah dan berkuasalah lebih memfokuskan pada tanggung jawab manusia terhadap alam semesta dan ciptaan Allah lainnya. Kemudian di Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 15 dikatakan bahwa selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Taman Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada, dan emas itu
dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari sini lebih jelas dikatakan bahwa manusia ditugaskan oleh Allah menjadi wakil Allah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sekali lagi, kata mengusahakan dan memelihara lebih fokus kepada tugas dan tanggung jawab manusia untuk menjaga, melindungi, dan merawat ciptaan Allah lainnya. Nah, hari ini apa sih yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah tanggung jawab manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia punya tanggung jawab yang besar, yaitu menjaga, merawat, dan mengelola alam semesta dengan baik. Jadi anak-anak, kita sudah disadarkan bahwa saya dan kalian, kita semua selaku gambar dan rupa Allah, kita punya tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan mengelola alam semesta dengan baik. Jadi mulai dari sekarang, kita harus punya komitmen untuk buang sampah pada tempatnya, untuk mulai melakukan penghijauan di sekitar kita dengan cara menyiram tanaman, atau misalnya juga kita membersihkan tanaman kita dari sampah-sampah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, kami masih boleh untuk belajar. Dan kami telah belajar tentang tugas dan tanggung jawab kami selaku gambar dan rupa Allah. Kiranya Engkau yang memelihara dan menjaga kami, dan Engkau yang membantu kami supaya kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami selaku gambar dan rupa Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan, dan juga tetap makan makanan yang bergizi. Dadah.